Hai anak-anak semuanya. Nah, hari ini Mister gak bisa ngajarin kalian ya, karena Mister harus ada tugas untuk jadi penguji untuk ujian praktek olahraga untuk kakak kalian kelas 6. Jadi hari ini Mister tidak masuk ke kelas untuk mengajar kalian, jadi Mister buatkan video ini nanti pada waktu di kelas pasti kalian akan nonton video ini bersama dengan wali kelas kalian ya. Jadi khusus hari ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang apa tuh namanya, ya namanya membuat diagram lingkaran. Bagaimana caranya untuk membuat diagram lingkaran sampai kalian menentukan, pokoknya membuat diagram lingkaran tuh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kalian harus memperhatikan ketika membuat diagram lingkaran harus dihitung dulu yang namanya berapa sudut yang akan kalian gunakan untuk membuat diagram dari setiap data yang kalian akan sampaikan di situ. Nah, saat ini kita akan melihat, coba dilihat ini materi apa, ini ada soal yang akan kita bahas, satu soal nomor satu, dan ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama di saat ini. Kemarin kan sudah membuat diagram lingkarannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana jika kita balik dari diagram lingkaran dengan sudut-sudut tadi, kita akan balik supaya ini menjadi kalian ketemu datanya berapa. Setiap data dalam diagram lingkaran tersebut itu ketemunya berapa frekuensinya gitu ya. Jadi kita akan balik sekarang. Nah, kalau kalian lihat di nomor satu, ini materi untuk hari Kamis tanggal 21 April 2022 ya. Jadi kalian nanti akan nonton bersama-sama dengan teman-teman kalian di kelas. Nanti kalau memang kalian masih belum paham bisa nonton lagi videonya di rumah ya, karena ini pasti akan diuploadnya ke YouTube ya. Oke, di dalam soal nomor satu ini, perhatikan diagram lingkaran warna tas sekolah siswa SD Tunas Bangsa di bawah ini. Jadi, ini adalah diagram lingkaran yang menunjukkan tentang banyaknya warna tas yang membawa warna tas hijau, biru, merah, dan kuning. Ini adalah diagram untuk sebaran data warna tas. Jadi warna tas hijau, warna tas biru, warna tas merah, dan warna tas yang namanya kuning, warna tas yang kuning. Nah, dikatakan di situ, di datanya di situ dikatakan bahwa total siswa SD Tunas Bangsa secara keseluruhan itu adalah 240 siswa. Jadi ini di dalam diagram lingkaran ini total siswanya, total frekuensinya kalau di dalam data dalam statistika namanya adalah total frekuensinya itu adalah 240 siswa. Ini adalah total frekuensinya ya. Nanti nomor yang A, kita akan menjawab nomor yang A nanti. Nah, pertanyaan yang A itu berapa siswa yang memiliki tas berwarna merah? Berarti frekuensinya yang punya tas warna merah itu berapa banyak siswa sih yang mempunyai tas warnanya merah? Yang B, berapa siswa yang memiliki tas berwarna biru? Nah, yang B ini yang memiliki warna biru. Tas yang memiliki warna berapa banyak siswa yang memiliki tas berwarna biru. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus cari tahu nanti. Bagaimana caranya nanti saya akan kasih tahu. Oke, yang C, berapa selisih siswa yang memiliki tas berwarna merah dan warna biru? Berarti untuk menjawab yang C ini kalian perlu tahu jawaban nomor yang A dan yang B. Tentunya kalian sudah mencarinya ya. Kalau kalian sudah cari yang A dan B, pasti nomor yang C bisa dikerjakan. Gitu. Jadi kalian harus cari dulu yang A dan B, baru nanti mencari selisih. Selisih itu adalah perbedaan. Bedanya berapa? Tas warna merah dan warna biru tuh yang pemiliknya itu bedanya berapa? Gitu. Yang D, berapa jumlah siswa yang memiliki tas berwarna kuning dan hijau? Nah, dijumlahkan. Kalian harus cari tahu dulu, yang hijaunya itu ada berapa siswa, yang kuningnya ada berapa siswa. Nah, baru kalau kalian sudah tahu itu yang hijau berapa siswa dan yang kuning berapa siswa, maka kalian harus dijumlahkan keduanya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Nah, sekarang perhatikan dulu. Kemarin pada waktu kita mencari sudutnya, itu kan kemarin sudut kita carinya dengan cara frekuensi dibagi dengan total frekuensi dikalikan dengan 360 derajat. Berarti lingkaran ini semuanya adalah totalnya nanti sudutnya harus 360 derajat. Seperti itu ya. Jadi
total yang ada di dalam sini, yang di sudut-sudut yang terbentuk dari data tersebut, totalnya sudutnya harus ditotalkan harus benar-benar 360 derajat. Ini lingkaran ya. Kemudian bagaimana dengan A? Pertanyaan yang A. Berapa siswa yang memiliki tas berwarna merah? Warna merah di sini kan kita nggak tahu berapa derajat, ya kan? Kita kan nggak tahu berapa derajat warna merah. Yang memiliki tas warna merah kan kita nggak tahu. Terus bagaimana cara mencarinya, Mister? Gampang dong. Kalau kalian itu mencari warna tas yang punya merah ini berapa, tinggal kan totalnya kan 360 kan, merah nih. Merah. Nggak pakai jangan pakai note deh, pakai teks aja biar tulisannya bagus. Oke ya. Merah. Nih, merah sama dengan total sudutnya adalah 360 derajat. 360 derajat nih. Total sudutnya adalah 360 derajat. Ah, derajat. Oke. Dikurangi dengan siapa? Dalam kurung. Kenapa kok dalam kurung? Karena misalkan jumlahkan dulu semuanya. Yang warna biru 75 ditambah dengan warna hijau adalah 105 ditambah dengan warna kuning 120 derajat ya. Ini dalam satuan derajat. Nih, derajat. Tuh, ini adalah langkah awalnya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan sini. Nih, 360 itu adalah sudut totalnya. Kalau kalian melihat diagram lingkaran, total sudutnya harus 360 derajat. Nah, untuk mencari warna merah yang kita tidak tahu di sini berapa besar sudutnya, maka kalian harus mencarinya dengan cara seperti ini. 360 totalnya dikurangi dengan jumlah dari sudut-sudut yang sudah diketahui di sini. Gitu ya. Kemudian kita akan tahu warna merah itu berapa. Sama dengan berarti berapa? Gak usah pakai derajat dulu ya, nanti derajatnya nanti aja. 360 dikurangi 75 ditambah dengan 105 itu adalah 180 kan. 180 ditambah 120. Berapa kira-kira ya? Oh iya, hasilnya betul sekali. 180 ditambah dengan 120 itu hasilnya adalah 300 derajat. Nah, berarti 360 dikurangi 300 berapa? 60 derajat. Derajat gitu. Jadi, ketemu deh untuk warna merah itu besar sudutnya adalah 60 derajat. Kalau sudah ketemu, yang pertanyaan yang A bisa kita jawab dong. Pertanyaan yang A. Jawab untuk pertanyaan yang A. Nah, berapa siswa yang memiliki tas berwarna merah? Untuk mencari frekuensinya, nih, ini untuk mencari frekuensi. Nih, saya kasih tahu nih, frekuensi. Nih, frekuensi. Caranya bagaimana, Mister? Caranya adalah sudut sudut yang terbentuk ya ini ya, sudut yang terbentuk dari data tersebut dibagi dengan total sudutnya berapa? Total sudutnya kan 360 kan? 360 derajat itu pasti. Kemudian dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan total frekuensinya berapa di sini? Dikali dengan total frekuensi. Nih, jadi ini adalah cara untuk mencari apa tuh namanya? Yang namanya frekuensi dari data dari diagram lingkaran ya. Frekuensinya berapa? Warna merah berapa siswa? Oke, kita akan cari tahu sekarang. Sudutnya berapa di situ yang terbentuk tadi? Warna merah 60 derajat, Mister. 60 derajat dibagi dengan 360 dikali dengan total frekuensinya berapa? 240. Seperti itu. Jadi, ketemulah nanti frekuensinya ada berapa kita coret. Kita coret. Oke. Kemudian ini dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan 12. Oke, bagi dengan 12 dulu. Dibagi dengan 12, dibagi dengan 12, dibagi dengan 12. 12 12 12.
dibagi dengan 12 berarti dapatnya adalah 2. Kemudian dibagi dengan 12 dapatnya adalah 3. Oke. 3, kemudian ini coret lagi. Nih, boleh kan? Nih, dibagi 3 berapa ini? Dibagi 3. Dibagi 3 adalah 20. Nih, 20 dibagi 3, 20 kan ini sahabatnya 1. 20 kali 2 berapa? 40 siswa. Berarti yang punya tas merah sebanyak 40 siswa. Nih, 40 siswa yang memiliki tas berwarna merah. Lanjut. Yang ini merah ya, ini merah. Merah. Yang B, ini yang A ya, ini yang A. Yang B kita jawab yang B. Yang B, berapa siswa yang memiliki tas berwarna biru? Biru. Biru. Biru berapa tuh sudutnya? 75 derajat dibagi dengan 360 dikali dengan 240. Oke, sama ya. Jadi sudutnya dibagi dengan 360 dikali dengan total frekuensinya. Nah, oke kalau begitu kita tahu nih tadi coret ya. Kita coret bagi dengan berapa tadi? Dibagi dengan 12 semua. Dibagi dengan 12 semua berarti ini adalah 2. Kemudian ini dapatnya 3. Oke deh, kalau 3 ini berarti sekarang kita bagi 75 dibagi dengan 3. Ini bagi 3, ini bagi 3, ini juga bagi 3. Nih, bagi 3. Dapatnya adalah 1, dapat 1. Kemudian dibagi 3 berapa nih? 75 bagi 3 adalah 75 dibagi 3 itu adalah berapa ya? Kira-kira ya, 25. Nih, 25. Oke, tinggal 25 kali 2 berapa? Wah, 25 kali 2 adalah 50 siswa. 50 siswa. Siswa. Dapatlah nih jawabannya, itu yang warna biru itu ada 50 siswa yang memiliki tas berwarna biru. Jawab yang C, jawab yang C. Oke, yang C bagaimana Mister? Selisih antara siswa yang memiliki tas berwarna biru dan siswa yang memiliki tas berwarna merah dan biru. Merah tadi berapa? 40. 40 dan 50. Oh, kalau selisih, ingat-ingat, kalau selisih itu kalian kurangi yang besar, kurangi yang kecil. Selisih merah dan biru. Biru. Oke. Berarti adalah 50 siswa dikurangi dengan berapa itu? 40 siswa. 50 siswa dikurangi dengan 40 siswa. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya yang memiliki tas berwarna biru dan merah itu punya selisih sebanyak 10 siswa. Inilah yang ketemu, yaitu 10 siswa selisih antara yang memiliki tas berwarna biru dan berwarna merah ya. Itu. Yang D, pertanyaan terakhir dari contoh soal yang Mister berikan ini. Pertanyaan terakhir yang D ya. Kita lihat yang D. Berapa jumlah siswa yang memiliki tas berwarna kuning dan hijau? Berarti kita harus tanya kuning dulu. Kuning. Kuning. Berapa itu kuning? Kuning berbentuknya sudutnya adalah 120 derajat, betul? Betul ya, ini 120 derajat. Dibagi dengan berapa tadi? 360. Dikali dengan siapa? Dikali dengan total frekuensinya berapa tadi? 240. Nih, 240. Seperti itu. Jadi, kalian lihat ini. Sama kan sudutnya berapa? Sudutnya kuning adalah 220. Kemudian dibagi dengan 360 derajat. Ini adalah total sudut pada lingkaran. Kalau kita membuat diagram lingkaran, pasti total sudutnya harus terbentuknya harus 360. Kemudian total frekuensinya tadi adalah 240 siswa gitu. Jadi yang kuning berapa nih? Kita sama kayak tadi. Kita bagi 240 dibagi dengan ini sama-sama dibagi dengan berapa tadi? 12 ya.
sama-sama dibagi dengan 12. Ini dibagi dengan 12 dulu. 12. Nih, dibagi 12. Berarti hasilnya berapa ini? Dibagi dengan 12. Kalau kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 2. Dan di sini pasti hasilnya adalah 3. Seperti itu, Mister. Aku pengen cari cara yang lain selain yang cari yang A dan B tadi. Boleh nggak? Boleh. Kalau kalian pengen menghitung seperti ini nih, contohnya. Sama aja nanti hasilnya ya. Kita hitung dulu. Kalikan dulu yang ini. 120 kalikan 12 berapa sih? Nah, 120 kalikan 12. 120 kali 2 berapa sih? 240. 240. 240 dibagi dengan 3. Tuan 3 kan? Tadi kan tinggal sisa ini 3 kan? Nah, dibagi dengan 3. Oke, paham sampai sini? Jadi kalikan dulu nih, dikalikan dulu, nih, dikalikan dulu, nih dikalikan dulu, nih 120 kalikan dulu dengan 2, baru dibagi dengan 3. Oke, boleh nggak? Boleh. Sama aja hasilnya. 240 dibagi 3 berapa sih? Nah, 24 bagi 3 adalah 8. Oh, 8. Oh, nolnya masih ada, Mister. Berarti 80 siswa. 80 siswa. Tuh, yang kuning adalah 80 siswa. Kemudian, kalau yang warna hijau, berarti sekarang kita cari yang hijau dulu. Hijau, hijau. Kita cari yang hijau. Yang hijau sudut yang terbentuk adalah 105 dibagi dengan 360 derajat. 60 derajat dikali dengan 240. Ini total frekuensinya tadi ya. Baiklah, kalau begitu kita akan coret dulu kayak tadi, dibagi sama-sama dibagi dengan 12. Ini dibagi dengan 12, nih bagi dengan 12, yang ini dibagi dengan 12 juga. Ketemunya berapa tadi? 240 dibagi 12 adalah, dapatnya adalah 2. 360 dibagi 12 adalah, dapatnya adalah 3. Nih, 3. Berarti penyebutnya kita sekarang tinggal 3. Kita langsung cara yang tadi, kalikan dulu. 105 dikalikan 2. Berapa jadinya? 210. Dibagi dengan berapa ini penyebutnya tadi? 3. Berapakah itu? Oh, 21 bagi 3 adalah 7. Oh, 7, Mister. Nolnya masih tersisa. Ya udah, tambahkan sini. 70. 70 siswa. Nih, berarti yang warna hijau, tasnya warna hijau ada sebanyak 70 siswa. Oke, coba. Kalau begitu, yang terakhir pertanyaannya ini adalah yang D belum selesai ya. Yang D belum selesai. Yang D itu pertanyaan adalah jumlah siswanya berapa? Nah, jumlah siswa tas kuning dan hijau. Berapakah itu? Sama dengan yang kuning 80 siswa dan ditambah dong, berarti jumlah berarti ditambahkan dong. Ditambah yang hijau berapa? 70 siswa. Seperti itu, sama dengan berapa ini? Sama dengan adalah 150 siswa yang memiliki tas warna kuning dan hijau itu, kalau ditotalkan, kalau dijumlahkan sebanyak 150 siswa. Seperti itu anak-anak. Jadi inilah kalau kalian dapat data diagram lingkaran, kemudian kalian diminta untuk mencari frekuensinya ada berapa sih? Oh, yang warna kuning berapa sih? Oh, yang warna merah berapa sih? Oh, yang warna biru berapa sih? Ini caranya. Dan diingat-ingat, ini nanti pasti di kemarin sih pada waktu Mister lihat di soal ujian sekolah kelas 6, soal seperti ini sih ada sih kayaknya, kalau saya Mister sih ada. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk diagram-diagram ini. Jadi kalau belum paham silahkan boleh bertanya ya. Nanti kalau memang kalian mau kesulitan mau bertanya, oh Mister aku mau bertanya, boleh tanya ke wali kelas kalian. Mungkin wali kelas kalian juga bisa menjelaskan untuk hal ini. Jadi kalian bisa tanya ke wali kelas kalian. Kalau kalian pengen misalnya nih, aduh Mister aku
pengennya tanya sama Mister Tito aja? Boleh, silahkan kalian tanya ke Mister Tito melalui Microsoft Teams. Chat Mister di Microsoft Teams ya, tapi tentunya tidak di hari ini. Di hari Kamis ini, Mister akan jawab karena Mister mungkin sorenya baru bisa akan buka Teams karena kan Mister hari ini menjadi penguji untuk ujian praktek kelas 6 ya. Jadi bersabarlah ya. Oke, kalau begitu, kan ini sudah Mister kasih tahu caranya nih. Berarti kalau kalian matematika kan selalu bisa bilang kan, matematika jangan hanya dibaca, jangan hanya didengarkan, jangan hanya diapalin, tapi belajar matematika itu harus mau mencoba ya, harus mau mencoba. Nah, ini Mister kasih satu soal lagi yang bentuknya seperti sama. Ya, bentuknya sama. Silakan kalian boleh kerjakan soal ini. Perhatikan ya, Mister clear dulu ya, anak-anak ya. Mister clear dulu untuk ini, Mister clear dulu, clear dulu. Nah, soalnya mana Mister? Untuk latihan kita, baiklah soalnya ada di sini. Nih, Mister sudah siapkan satu soal untuk kalian kerjakan bersama dengan nanti wali kelas kalian ya. Ini nanti mintalah untuk dibahas sama wali kelas kalian ya. Silakan dibahas dengan wali kelas kalian. Nanti boleh dibahas dengan wali kelas kalian atau kalau kalian memang mungkin nggak ada waktunya, silahkan kalian nanti tunggu kita pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama tentang soal ini. Tapi ya, Mister berharap sih kalian sudah selesai untuk membahas dengan wali kelas kalian ya. Coba dikerjakan. Silakan kasih waktu dulu tanya ke wali kelas kalian. eh Kalian diberi waktu berapa menit untuk mengerjakan ini ya. Silahkan dikerjakan dulu. Mister tunggu sampai nanti kalian selesai untuk mengerjakan soal ini ya. Mister skip dulu videonya supaya nanti wali kelas kalian bilang wali kelas kalian untuk eh, Miss atau Bu, silahkan di pause dulu. Ya, di pause dulu, kalian dikasih waktu, minta waktu untuk mengerjakan ini, mencoba. Kalian semua harus mau mencoba ya. Silahkan di pause dulu ya. Silahkan video ini di pause dulu. Oke? Selamat mencoba anak-anak. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba. Oke, nah sudah dibahas tentang soal-soal ini, sudah dibahas ya sama wali kelas kalian ya. Mas berharap sih kalian biar wali kelas kalian juga mencoba untuk hal ini ya. Jadi kalian sudah bahas, kalau memang belum dibahas ya apa, nanti ada waktu ketemu sama Mister di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Tapi ya semoga ini sudah dibahas dengan wali kelas kalian. Oke, nah. Mister berarti di dalam video ini tidak membahas soal nomor 2 ini, karena Mister berharapnya bisa dibahas dengan wali kelas kalian. Silakan dicoba dengan wali kelas kalian ya. Mungkin eh, kalian sudah mencobanya dan sudah membahasnya, sudah tahu jawabannya, gitu ya. Nah, kemudian hari ini Mister akan berikan tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Tugasnya yang Mister berikan itu adalah tugas yang akan eh apa ya namanya ya. Nah, ini dari buku. Silakan kalian kerjakan buku halaman ini bagian evaluasi ya anak-anak ya. Nih, silakan kerjakan buku halaman 219. Nih, 219. Gampang kok ini soalnya gampang banget. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mencoba. Gak apa-apa. Ya, kalian silakan kerjakan buku halaman 219 sampai 220 nih. 219 sampai 220 mesti jadikan ini sebagai tugas. Oke. Silakan dikerjakan. Nanti jadi silakan kalian kerjakan. Mister kasih waktu untuk pengumpulan tugasnya sampai jam 2 siang seperti biasa ya. Silakan. Ini gampang banget ya. Jadi kalau kalian tadi perhatikan ini gampang. Kalau nomor satu ini coba nomor satu. Diperhatikan nomor satu. Ini hanya diagram garis. Berapa jumlah anak kelas 5 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Nah, berarti totalnya berapa nih, gitu ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler apa yang paling banyak dan sedikit diikuti oleh murid kelas 5? Berarti ini kalian menyebutkan dua ekstrakurikuler, yaitu yang paling banyak diikuti dan paling sedikit untuk diikuti, ya. Jadi ekstrakurikuler apa yang paling banyak? Misalnya ekstrakurikuler paling banyak adalah misalnya nih eh, apa ya? Oh, nggak ada. Oh, ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti adalah futsal, misalnya seperti itu. Jadi kalian tuliskan aja yang paling banyak sama dengan futsal gitu. Jadi kalian menyebutkan dua ekstrakurikuler yaitu yang paling banyak dan yang paling sedikit. Jangan lupa dikasih keterangan paling banyak siapa, paling sedikit siapa, gitu ya. Yang C, kegiatan ekstrakurikuler apa yang anggotanya kurang dari 10? Nah, gampang banget ini. Yang anggotanya kurang dari 10 ada siapa saja atau mungkin cuma satu atau mungkin
Atau mungkin dia itu kurang dari 10 ya berarti ya anggotanya tidak lebih, mungkin ada satu, ada dua. Nah, diingat-ingat, kalau dia tepat 10 masuk nggak ke sini? Enggak. Jadi yang ini hanya kurang dari 10. Kurang dari 10. Kalau dia 10, pas anggotanya 10, berarti dia tidak masuk ke dalam jawaban yang C ini. Oke. Kemudian yang nomor 2, perhatikan data pekerjaan warga Sukalangit yang jumlahnya 100 orang nih. Berarti total frekuensinya adalah 100 orang. Pada tahun 2017 disajikan dalam bentuk diagram lingkaran di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, berapa orang yang bekerja sebagai petani? Silahkan dicari petaninya berapa. Oke, itu kan sudah ada tuh. Nah, kemudian silakan kalian berapa orang yang bekerja sebagai guru dan nelayan. Guru dan nelayan berarti sendiri-sendiri ya. Guru berapa, nelayan berapa gitu ya. Pekerjaan apa yang paling banyak ditekuni oleh warga Sukalangit dan berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berarti ini pekerjaan apa yang paling banyak nih? Yang apa yang paling banyak dan jumlahnya berapa gitu ya. Nih, dan jumlahnya berapa? Oke. Silahkan kalian kerjakan dengan baik ya. Oke, diteliti dengan baik-baik. Oke ya. Silakan. Coba ini kayaknya ada yang warna oh dokter itu ada dokter. Ada dokter ini berapa persen ya dia ya? Berarti dokter itu oh mungkin hanya 2%. Hanya 2% ya. Dokternya hanya 2%. Di situ dokternya 2% ya. Anggaplah dokternya sebagai 2%. 2% yang menjadi dokter ya. 2% dokter. Jadi yang paling banyak tentunya bukan dokter dong. Dokternya kan cuma dua kecil banget di situ. Warnanya kan warna orange ini adalah dokter. Jadi dokternya itu bukan yang paling banyak. Yang C, pekerjaan yang paling banyak tuh pekerjaan apa sih? Dan jumlahnya berapa sih? Nah, ini mencarinya caranya adalah dengan cara yang tadi kita pelajari. Seperti itu. Yang nomor 3, data konsumen gula. Konsumsi gula dari keluarga Pak Made tahun 2017 disajikan dalam bentuk diagram batang seperti bawah ini. Nih, berapa konsumsi gula sebanyak tahun 2017 dan oleh keluarga Pak Made dan pada bulan apa yang terjadi? Nah, ini kalian tinggal membaca data dari diagram batang saja. Berapa besar konsumsi gula? Ini gula itu berarti salah ya. Konsumsi gula yang paling sering dilakukan pada bulan apa saja? Apa saja hal itu terjadi? Nah, konsumsi gula itu berarti yang paling banyak konsumsi gulanya. Konsumsi gulanya banyak dan pada bulan apa? Pada bulan apa itu terjadi? Konsumsi gula yang paling banyak itu pada bulan apa gitu. Jadi berapa besar? Berapa besar tuh berarti oh nilainya berapa kilo nih. Kan itu dalam satu sekian kilo kan berapa kilo. Kemudian pada bulan apa? Konsumsi gula itu yang paling banyak itu terjadi itu pada bulan apa gitu ya. Berapa banyak selisih konsumsi gula terbanyak dengan yang paling sedikit gampang. Kalian tinggal cari yang paling banyak berapa, paling sedikit berapa, bedanya berapa. Itu namanya selisih. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Pertemuan kita sampai sini dulu. Video ini akan diupload di YouTube. Nanti kalau kalian bingung, merasa bingung, dan mungkin kalian ada yang belum dipahami, bisa diulang videonya dari YouTube ya. Tentunya ini akan dilihat bersama-sama dengan teman-teman kalian di kelas. Oke, sampai ketemu di dalam pertemuan minggu depan. Karena kalian kita akan ketemu lagi di minggu depan. Jadi pertemuan kita minggu depan kita akan membahas tentang apa ya, tentang diagram ya, tetap akan belajar tentang diagram. Jadi sampai ketemu di pertemuan minggu depan anak-anak. Tuhan memberkati. Bye-bye semuanya.